Sejarah dan perkembangan ilmu administrasi. Administrasi telah ada sejak dahulu kala karena administrasi timbul dengan timbulnya peradaban manusia. Apabila sejarah perkembangan administrasi itu dipelajari lebih mendalam, akan terlihat bahwa dalam setiap kebudayaan, apapun tujuannya, bagaimanapun bentuk dan strukturnya, unsur-unsur administrasi tersebut pasti selalu ada. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa administrasi selalu ada pada setiap kegiatan. Diketahui bahwa pada kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal administrasi. Max Weber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang terkemuka pada zamannya, meyakini Mesir sebagai satu-satunya negara yang paling tua yang memiliki administrasi biokratik. Demikian juga di Tiongkok kuno dapat diketahui tentang konstitusi Zhou yang dipengaruhi oleh ajaran Konfusius dalam administrasi pemerintahan. Dari Yunani, 430 sebelum Masehi, dengan susunan kepengurusan negara yang demokratis, Romawi dengan De Officiis dan De Legibusnya, Marcellus Tullius Cicero, dan abad 17 di Prusia, Austria, Jerman, dan Prancis, dengan kameralis yang mengembangkan ilmu administrasi negara, misalnya sistem pembukuan dalam hal administrasi keuangan negara, merkantilis, dan kaum Sokrat yang berpengaruh selama kurun waktu 1550 sampai 1700-an. Dari segi perkembangan ilmu administrasi, sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap. Yang pertama, tahap survival, dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Tahap kedua yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan, dimulai pada tahun 1930 sampai 1945. Tahap ketiga yaitu tahap human relation, 1945 sampai 1959. Dan yang terakhir yaitu tahap behavioralisme, dimulai pada tahun 1959 sampai sekarang. Itu tahap survival, 1886 sampai 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmuwan Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu. Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan, 1930 sampai 1945. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula lah gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tahap Human Relation, 1945 sampai 1959. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Pada masa ini pula ditulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Tahap behavioralisme, 1959 sampai sekarang. Pada tahap ini fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah maju kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri. Dan perkembangan ilmu administrasi publik. Administrasi publik sejatinya sudah ada sejak dulu ketika terdapat pembagian status antara pemerintah dengan yang diperintah apapun bentuknya. Karena dalam proses pemerintah dan melayani masyarakat pastinya dibutuhkan sistem administrasi atau manajemen yang kompleks. Literatur kuno administrasi negara dapat dilihat dalam buku pemikiran Confucius, Plato, Machiavelli, de Montesquieu,
Rousseau, Bonin, Hegel, Pipin, John Stuart Mill. Tulisan tersebut telah membuktikan bahwa ternyata administrasi publik sudah sering dibicarakan sebelum berdirinya administrasi publik yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Saat ini terjadi beberapa kali pergeseran paradigma administrasi publik. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Menurut Nicholas Henry, terdapat 5 paradigma, yaitu 1. Paradigma 1, The Politics Administration Dichotomy, 1900-1926. Paradigma 2, The Principle of Administration, 1927-1937. Paradigma 3, Public Administration as Political Science, 1950-1970. Paradigma 4, Public Administration as Management, 1956-1970. Paradigma 5, Public Administration as Public Administration, 1970 sampai sekarang. Paradigma 1, The Politics Administration Dichotomy, 1900-1926. Tokoh yang memperkenalkan adalah Frank G. Goodnow dan Leonard Dwight. Goodnow dalam Politics and Administration berkata bahwa politik sebagai pembuat kebijakan sedangkan administrasi negara adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Paradigma 2, The Principle of Administration, 1927-1937. Tokoh yang terkait adalah Willoughby, Gulick, and Urwick yang dipengaruhi pemikiran Fayol dan Taylor. Prinsip yang diperkenalkan adalah POSCORP atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Paradigma 3, Public Administration as Political Science, 1950-1970. Menurut John Gills, teori administrasi negara adalah teori politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Paradigma 4, Public Administration as Management, 1956-1970. Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Namun lokusnya kurang jelas. Paradigma 5, Public Administration as Public Administration, 1970 sampai sekarang. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.